Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Salam Pancasila, salam moderasi beragama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Salah satu identitas bangsa Indonesia yang paling dikenal dari dulu hingga saat ini adalah keberagaman atau kebinekaan yang dimiliki. Identitas tersebut terbentuk dalam waktu yang jelas tidak singkat. Namun dari hasil sejarah panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, keberagaman tersebut mengarah pada banyaknya perbedaan yang ada dalam setiap unsur kehidupan. Akan tetapi kebinekaan lebih tertuju pada nilai nasional, yaitu beraneka ragamnya terletak pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan bahasa. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan kita sebagai warga negara yang harus memiliki kesadaran akan toleransi yang tinggi. Pemahaman akan keindahan bunga toleransi ini harus melekat dalam diri setiap individu, karena keberagaman bukan tentang perbedaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menyatukan semua perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, terutama di tengah arus globalisasi saat ini. Namun kenyataannya saat ini banyak masyarakat yang tidak lagi memiliki sikap toleransi. Sebagai contoh, penyebaran berita hoax yang menyebabkan antara agama saling menghina dan merendahkan, tokoh-tokoh agama diadu domba satu sama yang lainnya, terjadinya pembubaran saat peribadatan sampai pembakaran tempat-tempat ibadah yang masih terjadi hingga saat ini. Maka kita sebagai warga masyarakat Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan toleransi harus tetap diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam pengaruh yang negatif. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beragam. Maka pengaruh globalisasi menjadi tantangan bagi setiap masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi milenial yang selalu ingin mencoba hal baru dalam hidupnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter kebinekaan global di tengah kuatnya globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, tidak mengganggu individu dalam menjalankan agamanya. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh siapa saja. Yang keempat, kita harus menyaring setiap kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia. Dan yang kelima, kebudayaan lokal daerah sendiri maupun daerah lain. Di antara semua hal yang telah disebutkan, semuanya tetap kembali pada kesadaran toleransi yang tinggi untuk menerima keberagaman yang ada. Toleransi bisa didapatkan sekaligus diterapkan mulai dari ruang lingkup yang kecil seperti keluarga, lalu meningkat pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pernah berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Maksud atas perkataan yang diucapkan beliau, hendaknya kita bangsa Indonesia memiliki pemahaman atau pengetahuan terlebih dahulu mengenai suatu hal sebelum kita berkata atau bertindak.
Maka moderasi beragama ini menjadi salah satu kunci toleransi dan kerukunan. Jika semua umat dari semua agama yang diakui secara resmi di Indonesia menggiatkan dengan sungguh-sungguh moderasi beragama, maka kerukunan dan kedamaian akan terjaga. Karena akan muncul sikap saling menghargai dan menghormati yang menjadi basis karakter persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghormati ini jelas tidak boleh dimaknai sebagai mencampur adukan akidah, tapi adalah menghormati pilihan ibadah dan aturan sesuai agama masing-masing. Di dalam Islam sudah jelas disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-Kafirun ayat yang ke-6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.